kondisi sarprasnya, khususon bangunan itu, khususon yang negeri, banyak yang sudah bahasanya tambal sulam. Sulamnya sudah nggak ada, tinggal tambalannya. Jadi memang luar biasa. Jadi banyak sekali yang memang PR terkait kondisi sarpras khususnya bangunan. Nah, sedangkan di satu sisi anggaran kami memang terbatas. Terbatas itu kan karena juga disesuaikan dengan keuangan daerah. Anggaran terbatas, sedangkan yang di dalam tanda petik ini diemong itu banyak. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Bisa saya sampaikan, yaitu strateginya prioritas, skala prioritas. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala dan teman-teman untuk BKD, teman-teman, ada ini Mas Ibnu, Menurut, yang saya hormati Pak Dinas BPKB, Seman, Pak Wakili, Menurut, Pak Habib, kemudian yang saya hormati Mas Sekretaris Dinas, kemudian teman-teman Pak Yani, Pak Habib, Pak Yani, kemudian teman-teman dari Dinas Pendidikan, dan tentunya teman-teman kami, rekan-rekan kami dari media ya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, senantiasa kita menyampaikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Taala, dari pengetahuan budaya. Sebenarnya hari ini kita bisa bersilaturahmi di Dinas Pendidikan. Biasa hadir. Syukur teman-teman semua, selamat datang. Terima kasih atas kesediaan hari ini. Hadirin undangan kami dari masyarakat. Ibu Bapak yang hormati, sebelum saya memberikan beberapa hal yang penting nanti saya sampaikan, saya sampaikan salam hormat, salam hangat dari Pak Bupati. Hari ini saya diperintah oleh Bapak untuk bisa melakukan kegiatan bersama teman-teman. Di beberapa hari yang lalu, ada di hari Rabu kalau nggak salah ya, Bapak menyerang rapat, kemudian siangnya saya diminta Bapak untuk menyampaikan tindak lanjut teman-teman, tindak lanjut terkait dengan kejadian yang ada di salah satu sekolah dasar di SD Negeri Kedoan, Cakur Tugal, Depok kemarin, teman-teman besok semua. Kemudian Pak Bupati, kita sudah mengetahui waktu beliau juga datang ke lokasi, kemudian beliau juga memberikan beberapa arahan kepada kita semua waktu itu, dan juga panjenengan juga besok sampai berbicara, maaf, nangis seperti itu kan enggak, perhatiannya pada anak, sehingga alhamdulillah jauh dari beliau, kemudian teman-teman teknis baik dari BKAD, kemudian PU, kemudian Bapeda, kemudian dari UPD langsung minta lagi ke arahan Pak Bupati. Kemudian juga di hari Rabu itulah Pak Bupati mengundang teman-teman di forum ruang Bupati. Ya, ada beberapa hal kemarin yang perlu kami sampaikan.
Dan Pak Bupati langsung menyampaikan besok segera ketemu dengan teman-teman. Moga Bapak kan bisa. Enggak. Dinas Pendidikan. Akan panjenengan ya. Di sana. Adit ya. Undang teman-teman kemudian sampaikan rencana kita gitu ya. Dalam untuk merespon permasalahan yang memang harus direspon oleh pemerintah. Yang mohon izin ya teman-teman, hari ini akan saya sampaikan beberapa hal penting terkait dengan tindak lanjut penanganan SD Negeri Betulan Kabupaten Depok. Pada hari Minggu ya, terus saya sampaikan kembali tanggal 4 Mei 2025 pukul 00 pada terjadi peristiwa runtuhnya atap bangunan ruang kelas 6 sebagai Negeri Betulan Kabupaten Tunggal Kabupaten Depok. Ini sudah kita ketahui bersama teman-teman, dan teman-teman juga sudah langsung ke sana kemudian melihat, kemudian juga kita koordinasi di sana, mendengarkan arahan pimpinan, semuanya saja lah. Kemudian lengkap dari sana, Pak Bupati, kemudian dari OPD, kemudian dari Pak Peneu juga lengkap di sana, dari Pak Lurah juga lengkap di sana, lengkap lah kita semua. Hingga hal penting yang kedua adalah runtuhnya atap ruang kelas ini disebabkan karena kondisi rangka atap atau kuda-kuda yang sudah lapuk akibat dimakan rayap. Ini hasil dari penglihatan, kemudian dicek betul oleh teman-teman di BPKP langsung, bahkan saya juga naik itu, teman-teman naik dengan tangga, saya pegang memang ropoknya itu memang rayap. Jadi penyebabnya memang rayap. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Mei 2012 Pak Bupati melakukan peninjauan ke lokasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian komitmen dari Pak Bupati adalah akan segera memperbaiki ruang kelas dan juga ruang lainnya yang rusak di SD Negeri Betulan. Kemudian Dinas Pendidikan memberikan arahan terkait kegiatan belajar mengajar untuk tidak menggunakan ruang, kemudian berpotensi membahayakan. Untuk sementara waktu kegiatan belajar mengajar dari sebagian kelas dapat dilakukan secara daring. Waktu itu juga teman-teman semua besok arahan dari kami, kemudian kepada kepala sekolah, dan ditindaklanjuti dari hari-hari selanjutnya itu memang dilakukan hari, kemudian hari-hari berikutnya juga dilakukan dua sesi, dua sesi pagi kemudian sore. Jadi hak anak-anak, anak-anak kita tetap bisa dilaksanakan di sana untuk menerima pelajaran dan sebagainya. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa kita tetap memberikan hak pada anak-anak kita di SD Negeri Betulan itu sesuai dengan ketugasan dari sekolah memberikan jam pendidikan juga sesuai dengan anak-anak kita. Kemudian pelaksanaan perbaikan atau rehabilitasi ruang-ruang yang rusak dan berpotensi membahayakan di SD Negeri Betulan akan segera dilaksanakan pada bulan Mei 2025 ini. Kemudian hasil dari kajian, kemudian koordinasi dari semua OPD yang terkait gitu, sesuai dengan kewenangannya gitu, sehingga pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan oleh DPUPK yang secara teknis nanti akan melaksanakan rehabilitasi di SD Negeri Betulan. Kemudian terkait dengan kebutuhan anggaran dan sumber dana akan nanti dijelaskan. Oke Mas, ini biar tahu persen angkanya, maaf ya teman-teman, nanti biar kita semua hari ini dengan besok rencana seperti apa.
Oh, iya. DPU yang menjelaskan. DPU nanti dibantu kemudian terkait proses persiapan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi akan dilakukan oleh DPUP. Seperti apa? Nanti bisa dijelaskan dan nanti kalau top masih ada pertanyaan yang mungkin memperjelas teman-teman. Memang hari ini Pak Bupati Dawo dia lengkap, pokoknya BKD juga harus ada, sekretari BKP itu ada, Pak Sekretaris harus ada dan sebagainya, sehingga dan teman-teman bisa menanyakan itu. Kiranya beberapa hal penting itu Bapak dan Ibu teman-teman nanti untuk kalau dilanjut saja nanti penjelasan teknis ya. Tapi prinsipnya adalah Bapak saya sampaikan bahwa mencari solusi itu penting. Itu Bapaknya. Ketika ada permasalahan apalagi yang menyangkut masyarakat, anak harus ada solusi, dikoordinasikan, kemudian bahkan kalau memang harus dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait yang bisa membawa bahwa solusi itu bisa lancar, solusi itu tepat, benar. Ini pesan dari Bapak yang kita resource maupun komitmen pimpinan sudah seperti itu. Ya kiranya demikian teman-teman yang saya sampaikan secara pribadi. Mas Jadi nanti saya. Aku Mas Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja nyambung dengan yang tadi disampaikan Pak Kadis Pendidikan. Saya dari PU menyampaikan bahwa benar kami didahului untuk melaksanakan rehabilitasi SD Negeri Kledokan ini. Rencana akan kami mulai fisiknya tanggal 28 Mei 2025 ini. Kenapa? Karena saat ini masih dalam proses perencanaan. Jadi sekarang tanggal 16 berarti masih dalam 12 hari. Ini akan kami maksimalkan untuk perencanaan dan juga untuk proses persiapan menuju pekerjaan fisiknya. Nah, untuk fisik kami mendapat anggaran dari BKD sebesar 350 juta rupiah. Insya Allah kita cukup untuk memperbaiki kerusakan yang ada, terutama 2 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang guru. Nah, tapi untuk detailnya sampai mana pekerjaannya kita menunggu hasil dari perhitungan yang dilaksanakan oleh perencana. Jadi sekarang berproses perencanaan untuk menggambar, untuk menghitung volume dan juga untuk menghitung RHD-nya. Jadi anggaran sebesar tadi 320 juta itu untuk pekerjaan nanti detailnya setelah proses perencanaan selesai. Tapi secara besar pekerjaannya adalah untuk atap, meliputi penutup atap, rangka atap, plafon. Itu yang paling utama untuk major itemnya. Nanti sampai di mana pekerjaan yang dilaksanakan tentunya nanti setelah selesainya proses perencanaan. Jadi kira-kira itu yang sedang berjalan saat ini sampai dengan nanti insya Allah 28 Mei bisa kami laksanakan untuk pekerjaan fisiknya sehingga mungkin cepat selesai dan bisa digunakan anak-anak untuk kembali belajar. Kira-kira itu Pak Gadis mungkin penting dari kami hal detail mungkin bisa lebih lanjut setelah kita ada siap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Matur nuwun. Yang pertama saya ingin sampaikan matur nuwun ke teman-teman media seluruhnya atas kehadiran teman-teman media di pagi hari ini.
Iya, menambahkan tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas dan juga Mas ini. Ya, intinya bahwa komitmen Bapak Bupati kita tindak lanjuti, yaitu melaksanakan perbaikan dalam ini rehabilitasi ruang kelas dan ruang yang lain yang berpotensi membahayakan di SD Negeri Gledokan di bulan Mei. Tadi sudah disampaikan oleh Mas ini bahwa targetnya 28 Mei, 28 Mei. Ibu Bapak sekalian, teman-teman media, mungkin ini di luar dari SD Negeri Gledokan ingin saya sampaikan. Untuk antisipasi atau dinas pendidikan melakukan apa untuk antisipasi biar itu tidak terjadi hal seperti yang di SD Negeri Gledokan. Kita sudah berusaha untuk selalu mengingatkan kepada satuan pendidikan melalui surat edaran dalam 1 tahun bisa 2 atau 3 kali, yaitu untuk mengupdate kondisi satgas pendidikan yang ada di sekolah atau yang ada di satuan pendidikan. Itu selalu kita keluarkan surat edaran, yaitu untuk mengupdate kondisi satgas pendidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing, baik negeri maupun swasta, dan itu diinput atau disajikan di dalam apa yang namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, Dapodik inilah yang harusnya diisi dengan cermat, dengan teliti, dan faktual, secara berkala diupdate, dan jujur. Kenapa saya sampaikan pakai kata jujur? Kadang satuan pendidikan ini mengisinya itu rusak, kadang tidak dibilang rusak, tidak punya ruang perpus, hanya mensekat, tapi dibilang punya ruang perpus untuk tujuan akreditasi. Gitu. Nah, ini yang kita tekankan. Nah, itu satu. Yang kedua, kita sudah juga keluarkan surat edaran terkait apabila ada ruang yang berpotensi membahayakan untuk tidak digunakan. Itu sudah kita keluarkan. Setiap tahun ada. Terkait khususan terkait kondisi cuaca misalnya bencana hidrometeorologi itu kita sudah keluarkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak WRT, Gledokan itu rangka atap karena rayap. Di daerah Depok dan Ngemplak musuh utamanya rayap untuk atap. Untuk daerah atas, Suri, Kangkringan itu musuh utamanya lembab, gitu, rangka atap. Nah, antisipasinya apa? Di dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di kami itu sudah mengganti apa yang namanya kayu dengan rangka baja ringan. Salah satunya seperti itu. Untuk plafon tidak lagi pakai gypsum untuk daerah lembab, tetapi pakai PVC, misalkan seperti itu. Itu salah satu. Jadi bentuk antisipasi terkait dalam tanda petik musuh utama yang saya sampaikan tadi. Di daerah Depok Ngemplak itu rayap, kalau di atas itu lembab. Gitu. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa entitas yang kami tangani untuk SMP negeri dan swasta itu 122, 54 negeri, sisanya swasta. Untuk SD 512 per hari ini, untuk negerinya 374, untuk TK negerinya 5, berikut swasta 522, tapi kalau berikut PAUD 1000 lebih. Nah, ketidakberuntungannya Ibu Bapak sekalian, kondisi satrasnya, khususon bangunan, itu khususon yang negeri, banyak yang sudah bahasanya tambal sulang. Sulangnya sudah nggak ada, tinggal tambalannya.
Jadi memang luar biasa. Jadi banyak sekali yang memang PR terkait kondisi Sapras khususnya bangunan. Nah, sedangkan di satu sisi anggaran kami memang terbatas, ya, terbatas itu kan karena juga disesuaikan dengan keuangan daerah. Anggaran terbatas, sedangkan yang di dalam tanda petik ini diemong itu banyak. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Bisa saya sampaikan, yaitu strateginya prioritas, skala prioritas. Jadi kalau misalkan sebuah bangunan atau ruang di sebuah sekolah itu yang rusak atapnya itu lebih priority dibanding yang rusak lantainya, begitu. Ini kembali lagi karena kondisi keuangan anggarannya terbatas. Jadi yang berpotensi membahayakan keamanan, keselamatan, kenyamanan dari KBM atau kegiatan belajar mengajar itu lebih kami prioritaskan. Yang rusak pintu mungkin bisa diperbaiki dengan anggaran BOS misalkan, tidak harus dari APBD ke dinas, tidak harus. Yang rusak mungkin jendela kancingnya atau apa ya bisa pakai, atau kuncinya ya bisa pakai anggaran BOS. Yang rusak tegel beberapa itu tidak priority, tapi yang priority ya jelas atap. Nah, ada satu kekurangan atau boleh dikatakan kelemahan di kami ataupun di SDM di satuan pendidikan dalam menilai atau mengecek kerusakan bangunan. Kan ketugasan dari pendidik dan tenaga kependidikan itu kan sebenarnya bukan itu, tapi ada beban terkait itu, menilai atau mengecek kerusakan bangunan. Salah satunya, misalkan di atas pelafon ini apakah rangka atapnya baik-baik saja atau tidak baik, itu kan nggak bisa kalau bukan ahlinya atau tidak, kalau kita tidak melihat benar ke atas. Nah, itulah satu kekurangan. Nah, ini ke depan sesuai rapat kerja dengan komisi di kemarin akan kita lakukan bimbingan teknis ke seluruh satuan pendidikan terkait penilaian, pengecekan kondisi bangunan, dan ini tentunya nanti kami melibatkan dengan PD teknis yang lain. Dalam ini misalkan dinas BPUPKP, rapat kerja hari 3 hari yang lalu. Jadi mensupport untuk dilakukan bimbingan teknis kepada seluruh satuan. Jadi nanti paling tidak bisa lebih cermat, bisa lebih paham mana kondisi bangunan atau ruang yang memang berpotensi membahayakan. Nah, itu lalu diupdate, disajikan di dalam Dapodi. Seperti itu, Bapak sekalian. Kemudian, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita pakai strategi skala prioritas. Jadi mana yang dan perlu diketahui anggaran terkait Sapras itu tidak hanya untuk konstruksi, tapi juga terkait untuk pengadaan barang atau peralatan lab, perabot, mebel seperti itu. Jadi anggarannya terbatas dan tidak hanya untuk konstruksi. Jadi padahal yang untuk harus diberikan perhatian terkait konstruksi itu sangat banyak. Kami punya datanya dan memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Itu yang mungkin dari saya.